Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan peran bakteri bagi kesehatan manusia untuk memenuhi tugas biologi sel. Sebelum kita mengetahui bakteri apa saja yang berperan bagi kesehatan manusia, mula-mula kita akan mengetahui apa itu bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota yang berukuran sangat kecil atau yang biasa disebut mikroskopik, serta memiliki peran besar bagi kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Saya Ananda Wahyu Aprisia akan menjelaskan bakteri Escherichia coli. Escherichia coli yang mampu membantu pembusukan makanan di dalam usus besar dan penghasil vitamin K yang membantu pembekuan darah. Selain berfungsi dalam pembusukan sisa-sisa makanan, bakteri ini juga dapat mencegah dan mengobati kolitis ulcerativa atau peradangan di usus besar. Bakteri selanjutnya adalah bakteri Streptococcus thermophilus. Tubuh manusia membutuhkan enzim laktase untuk mencerna laktosa pada susu. Salah satu penghasil enzim pencernaan tersebut yaitu Streptococcus thermophilus. Kita dapat menemukannya di dalam usus serta produk susu berupa yogurt dan keju. Streptococcus thermophilus memfermentasi gula tertuang menjadi asam laktat, dan karena itulah ia termasuk golongan bakteri asam laktat. Bakteri ini merupakan salah satu dari 2 bakteri yang dibutuhkan untuk memproduksi yogurt dan susu fermentasi lainnya, dan memiliki peran penting terutama dalam pembentukan tekstur dan cita rasa yogurt. Bakteri asam laktat yang digunakan dalam pembuatan yogurt ini tidak bisa hidup dalam lingkungan yang keasamannya sangat tinggi, karena jika bakteri tersebut mati saat mencapai usus kecil, maka keuntungan bakteri bagi kesehatan saluran pencernaan akan berkurang. Streptococcus thermophilus menghasilkan zat yang ampuh melawan patogen penyebab pneumonia dan tukak lambung. Serta Streptococcus thermophilus juga menghasilkan ATP dari respirasi serta menghasilkan senyawa nitrogen dari hidrolisis protein susu. Dan juga Streptococcus thermophilus berpotensi mencegah terjadinya alergi laktosa. Di dalam tubuh manusia yang mengandung hingga 100 triliun bakteri, salah satunya ada yang disebut bakteri Lactobacillus rhamnosus. Ini termasuk jenis bakteri baik yang paling banyak dipelajari. Apa itu Lactobacillus rhamnosus? Ia adalah bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan, diantaranya mengatasi gejala gangguan pencernaan, menjaga kesehatan usus, dan mencegah infeksi pada gusi. Para ilmuwan juga memanfaatkan bakteri ini untuk mengatasi diare pada orang dewasa, serta diare pada anak yang disebabkan oleh infeksi Clostridium difficile. Kemudian, Lactobacillus rhamnosus memiliki bentuk batang dengan rantai sel yang panjang, tidak membentuk gas dari glukosa atau homofermentatif lactobacilli. Manfaat Lactobacillus rhamnosus itu sendiri ialah menjaga kesehatan sistem cerna, sama seperti bakteri probiotik lain. Lactobacillus rhamnosus dapat menjaga kesehatan pencernaan sebab mereka memproduksi asam laktat. Ini dapat mencegah bertahannya bakteri berbahaya di saluran cerna. Bakteri selanjutnya adalah bakteri Streptococcus thermophilus. Tubuh manusia membutuhkan enzim laktase untuk mencerna laktosa pada susu. Salah satu penghasil enzim pencernaan tersebut yaitu Streptococcus thermophilus. Kita dapat menemukannya di dalam usus serta produk susu berupa yogurt dan keju. Streptococcus thermophilus memfermentasi gula tertuang menjadi asam laktat, dan karena itulah ia termasuk golongan bakteri asam laktat. Bakteri ini merupakan salah satu dari 2 bakteri yang dibutuhkan untuk memproduksi yogurt dan susu fermentasi lainnya, dan memiliki peran penting terutama dalam pembentukan tekstur dan cita rasa yogurt. Bakteri asam laktat yang digunakan dalam pembuatan yogurt ini tidak bisa hidup dalam lingkungan yang keasamannya sangat tinggi, karena jika bakteri tersebut mati saat mencapai usus kecil, maka keuntungan bakteri bagi kesehatan saluran pencernaan akan berkurang.
Streptococcus thermophilus menghasilkan zat yang ampuh melawan patogen penyebab pneumonia dan tukak lambung. Serta Streptococcus thermophilus juga menghasilkan ATP dari respirasi serta menghasilkan senyawa nitrogen dari hidrolisis protein susu. Dan juga Streptococcus thermophilus berpotensi mencegah terjadinya alergi laktosa. Lactobacillus plantarum adalah salah satu jenis bakteri asam laktat yang ditemukan dalam produk susu dan sosis. Lactobacillus plantarum merupakan salah satu jenis bakteri asam laktat homofermentatif dengan temperatur optimal lebih rendah dari 370 Celcius. Lactobacillus plantarum ini mampu merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan hasil akhirnya yaitu asam laktat. Asam laktat dapat menghasilkan pH yang rendah pada substrat sehingga menimbulkan suasana asam. Dalam keadaan asam, Lactobacillus plantarum memiliki kemampuan untuk menghambat bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Lactobacillus plantarum ini jika berada dalam tubuh akan memperkuat pertahanan imun dalam melawan bakteri penyakit. Tidak hanya itu, Lactobacillus plantarum juga memiliki efek antioksidan yang berguna bagi saluran pencernaan. Dan juga jika di dalam tubuh, bakteri ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba penghasil gas yang menjadi penyebab perut kembung. Selanjutnya, bakteri Lactobacillus lactis. Bakteri ini banyak digunakan dalam produksi seperti susu, mentega, dan yogurt. Bakteri ini juga terkenal sebagai organisme rekayasa genetik pertama yang digunakan untuk pengobatan penyakit pada manusia. Selain itu, bakteri Lactobacillus lactis juga dapat membantu memperbaiki inflammatory bowel disease atau peradangan pada usus. Lactobacillus salivarius probiotik bakteri strain ditemukan secara alami di dalam saluran usus. Sebagai organisme probiotik, ia memberikan manfaat kesehatan pada host ketika hadir dalam usus dalam jumlah cukup. Probiotik ini dikatakan untuk meningkatkan imunitas, pencernaan, kesehatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Probiotik ini digunakan untuk mengobati asam dan alergi kulit. Kondisi seperti ini dermatitis, atopic eksim. Lactobacillus salivarius berguna untuk mengobati IBS, Irritable Bowel Syndrome, sebagai antiinflamasi dan menghilangkan perut kembung. Probiotik ini mampu menekan spektrum yang luas dari organisme patogen yang translokat dari saluran gastrointestinal. Hal ini bermanfaat dalam pengobatan nekrosis, yang adalah satu infeksi serius yang mana jaringan pankreas meninggal dan menjadi terinfeksi. Bifidobacteria. Bifidobacteria adalah bakteri yang biasa digunakan dalam pembentukan yogurt. Bakteri ini dikelompokkan dalam bakteri asam laktat yang digolongkan pada probiotik, yaitu mikroba yang hidup dalam saluran pencernaan dan memperbaikinya, sehingga dapat meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Bakteri ini memiliki karakteristik tidak mempunyai spora, tidak bergerak, dan berbentuk batang. Bakteri ini hidup di saluran vagina dan sekitar usus besar. Manfaat bakteri ini dapat menghambat patogen lain dalam tubuh dan mencegah perkembangbiakannya. Sebagai contoh, Candida albicans. Dengan pertumbuhan bakteri probiotik yang pesat, patogen ini tidak dapat bertahan dan akan keluar dari tubuh melalui saluran pencernaan. Bakteri yang dapat hidup dalam kondisi tanpa oksigen ini dapat melindungi tubuh dari bakteri yang membutuhkan tempat basah dan oksigen untuk hidup. Bakteri ini membantu mencegah pengubahan makanan dan air dari nitrat menjadi nitrit, yang notabene adalah zat pembentuk kanker. Selain itu, bakteri ini membantu dalam pengaturan diet pada orang dengan gangguan penyakit hati, dan juga vitamin B kompleks yang dihasilkan oleh bakteri ini dapat membantu kesehatan tubuh. Bakteri ini mampu meningkatkan manfaat mineral bagi tubuh seperti seng, kalsium, besi, dan magnesium. Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus acidophilus adalah salah satu bakteri asam laktat yang memiliki karakteristik merupakan bakteri gram positif, berbentuk bulat atau batang, bersifat non-motil dan non-spora. Lactobacillus acidophilus mampu memproduksi asam laktat
sebagai produk utama dari metabolisme fermentasi dan menggunakan laktosa sebagai sumber karbon utama dalam memproduksi energi. Lactobacillus acidophilus dapat tumbuh baik dengan oksigen ataupun tanpa oksigen. Bakteri ini secara alamiah dapat ditemukan pada organ-organ tertentu pada manusia, terutama di mulut, saluran pencernaan, dan vagina. Lactobacillus acidophilus menghasilkan asam laktat yang mampu membantu tubuh melawan bakteri patogen. Lactobacillus acidophilus mampu menghasilkan laktase, vitamin K, dan zat antimikroba. Lactobacillus acidophilus juga digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti infeksi saluran kemih, bakterial vaginosis, dan diare. Selanjutnya, Bifidobacteria lactis. Bifidobacteria lactis tidak hanya menyehatkan pencernaan, tetapi juga membantu mengendalikan kadar kolesterol sehingga bermanfaat bagi kesehatan jantung. Bifidobacteria lactis di dalam tubuh bayi juga mempunyai peran khusus, yakni membantu mencerna laktosa yang terkandung dalam ASI, atau yang bisa disebut air susu ibu. Bifidobacterium animalis adalah bakteri gram positif, anaerob, non-motil atau tidak bergerak, tidak membentuk spora, memiliki persen G plus C guanosin sitosin yang tinggi 55-67% dan berbentuk batang dari genus Bifidobacterium yang dapat ditemukan di usus besar sebagian besar mamalia, termasuk manusia. Bifidobacterium animalis dan Bifidobacterium lactis sebelumnya digambarkan sebagai dua spesies berbeda. Manfaat Bifidobacterium animalis yang pertama ialah bakteri baik ini membantu saluran pencernaan melawan bakteri jahat yang dibawa melalui makanan. Kemudian selain itu, bakteri yang menguntungkan manusia ini juga bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bifidobacteria bifidum. Bakteri ini hidup di saluran vagina dan di sekitar usus besar, yaitu membran mukus. Bakteri ini mempunyai banyak manfaat. Salah satunya dapat mengurangi gejala IBS atau sindrom iritasi usus besar, dan juga mencegah eksim pada bayi bila dikonsumsi bersamaan dengan Lactobacillus acidophilus. Menurut beberapa penelitian pada sampel jaringan manusia, bakteri ini dapat meningkatkan fungsi imun. Selain itu, bakteri ini membantu mencegah pengubahan makanan dan air dari nitrat menjadi nitrit, yang notabene adalah zat pembentuk kanker. Bakteri ini membantu dalam pengaturan diet pada orang dengan gangguan penyakit hati. Dan juga vitamin B kompleks yang dihasilkan oleh bakteri ini dapat membantu kesehatan tubuh. Bakteri ini mampu meningkatkan manfaat mineral bagi tubuh seperti seng, kalsium, magnesium, dan besi. Saya Ananda Wahyu Aprisia akan menyimpulkan dari PPT yang sudah saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan. Bakteri tertentu dalam tubuh bertindak sebagai pencerna serat yang menghasilkan asam lemak rantai pendek. Hal ini penting untuk kesehatan karena membantu mencegah penambahan kesehatan resiko diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila kami ada kesalahan dalam presentasi dan kami ucapkan terima kasih.